Halo, assalamualaikum. Balik lagi sama gue di channel Galaxy Koi Indonesia. Nah, buat kalian yang belum subscribe sekarang, karena kalau belum subscribe nggak lengkap kalau misalnya tonton video ini. Dan kita akan ngebreed hillboy dan kita akan juga cek indukan. Nah, ada pertanyaan kayak gini, ngebreed banyak nanti gimana jualnya? Kita akan bahas sedikit di video ini. Dan buat kalian yang penasaran, jangan lupa subscribe dulu dan jangan lupa untuk follow Instagram Galaxy Koi Indonesia, karena setiap minggu ada giveaway spesial dan pemilihan giveaway-nya melalui aplikasi, jadi real tanpa settingan. Dan buat kalian yang udah subscribe, terima kasih banyak. Semoga rezeki kalian tambah banyak, dimudahkan urusannya. Yang lagi sakit diangkat penyakitnya, yang lagi nyari jodoh gua doain biar dapat jodoh yang terbaik dan yang kalian impikan. Amin. Kita akan langsung ke videonya. Nah, ini alhamdulillah ini udah kita siapin hillboy indukan. Jadi ini kita akan settingin juga. Kita cuman 2 pasang doang ngebreed hillboy, karena yang kemarin tuh burayaknya tuh udah ada 2 bak, tapi kita gabung. Harusnya ada 5 bak, tapi kita bikin 2 bak karena memang nggak banyak jadinya. Jadi kalau misalnya sedikit gua biasanya disatuin, tapi ini lumayan tuh. Ini walaupun disatuin, harusnya ini kepadatan jangan, karena ini 2 bak setengah gue jadiin 1, tapi nggak apa-apa karena ini cuma kisaran 300-an aja. Jadi nggak terlalu banyak, tapi nanti kalau misalnya udah gede kepadatan kita akan tebar 2. Ini juga sama nih tuh, ini juga sama, ini dijadiin 1 bak dari 2 bak karena terlalu sedikit, kisaran 300-an ini. Nah, ini yang 1 bak tapi kebanyakan ini, nanti kita akan pecah 2. Nah, ini kebanyakan, tapi ini jenis Galaxy. Kalau ini Galaxy yang udah usia 3 minggu. Kalau yang ini hillboy ini baru usia 2 minggu. Kita akan ngebreed lagi hillboy. Nah, ini hillboy kita baru ngambil dari petani indukannya. Jadi kita akan ngebreed ini lagi. Ini udah full telur banget nih. Nah, tuh, ini udah full telur banget. Ini jantannya juga udah kita siapin di sini. Tuh jantannya, nanti kita akan lihat settingannya di sini nih. Jadi buat kalian yang penasaran, kita akan lihat settingan hillboynya. Nomor info ya, hillboy ini kalau kita breed dia dikit banget sampahannya. Jadi 3 jenis yang paling enak buat di breed kalau sampahnya sedikit itu hillboy, FCCV, dan juga Nemo Galaxy. 3 jenis ini sampahannya sedikit banget. Kalau misalnya yang gue bilang genetiknya itu dia udah stabil atau bisa dibilang udah kuat ya. Kalau misalnya udah stabil atau kuat, dia bakalan sedikit banget sampahannya. Jadi bisa dibilang sampahan tuh rejekannya sedikit. Kita akan langsung setting ini nih. Nah, ini sepasang hillboy kita udah settingin. Jadi yang kita pakai ini sama, ini hillboy usianya udah 5 bulan ya, udah 5 bulan jalan, bisa dibilang udah 5 bulan setengah. Ini size nya juga udah medium full. Nah, ini telorannya udah banyak banget. Ini kebetulan gue bikin jam 4:30 kita bikin video 4:30. Nah, ini hillboynya merah banget ya nih. Jadi jantan betina juga merah banget, jadi nggak pudar. Jadi bukaan ekor juga aman tuh, bisa dibilang bukaan ekornya 180 derajat itu udah lebih. Jadi krisen gitu kayak ngecek gitu. Bukaan ekor yang jantan juga, jadi ini lebar banget nih. Nah, gua sekarang lagi fokus untuk kebanyakin hillboy ini, karena memang untuk jenis hillboy ini kalau kita breed dia sampahannya dikit banget, enak jadinya gitu. Udah gitu dia formnya tuh lebar-lebar semua, dan juga dia paling cepat panen di antara Galaxy misalnya, karena dia di usia 3 bulan kita udah bisa panen dan bisa kita jual. Kalau di Galaxy dia 3 bulan itu dia ada yang proses mutasi, ada yang belum 100% mutasi selesai. Kalau hillboy dia udah jadi warna di usia 3 bulan, bisa kita jual langsung. Jadi cepat dia putaran duitnya. Kalau misalnya kita ngejar putarannya yang lebih cepat. Nah, tergantung lagi balik sama kita pengennya yang putarannya cepet, atau bisa dibilang tergantung selera lah. Karena gue juga sendiri fokusnya di Galaxy, tapi kita fokusin di hillboy sama di FCCP juga. Dan di jenis koi kita ngebreed semua jenis koi, lagi kita breed, lagi kita fokusin. Nah, ini salah satu indukan hillboy yang akan kita kawinin ya nih. Kita akan ke indukan yang kedua ya nih, karena ini induk pertama cuman sepasang, jadi kita ngebreed cuman 2 pasang doang nih. Nah, ini jantan, ini betina. Kalau dari atas enak banget nih tuh telorannya udah gendut. Kita akan langsung lihat settingan yang kedua ya nih. Nah, ini yang sepasang kedua. Jadi ini yang sepasang kedua nih. Ini hillboy yang tadi settingan pertama, ini settingan kedua. Ini enak banget ekornya lebar,
dan juga merah semua. Jadi ini bukan kaleng-kaleng kita bilang. Nah, kita lagi ngebreed 2 pasang. Nanti yang satu pasang anakan A sama ini yang B, anggap aja yang tadi 1A, ini yang B, yang 2 pasang yang kedua. Nanti kita akan cross. Jadi anakan yang 1 sama 2 nanti kita akan breed massal. Kita ambil misalnya ini 10 ekor female. Yang tadi yang pertama kita ambil jantan 10. Habis itu kita breed massal. Udah dari situ kita dapat terusan banyak. Nah, buat kalian kalau misalnya pengen ngejar terusan untuk indukan genetiknya manjang, kalian kalau misalnya pengen ngebreed tuh siapin 2 pasang. Nanti yang anakan A sama B kalian breed massal aja semuanya. Yang penting kalau gue sendiri untuk ngebreed itu mau galaksi atau apa, yang penting satu genetik gue bilang. Kecuali kalau misalnya buat crossing nggak apa-apa. Nah, ini yang kedua, kita akan bahas pertanyaan yang kemarin. Ada di subscriber bertanya, ngebreed mulu apa ngebreed mulu gimana nanti jualnya. Nanti kita akan bahas langsung di sini ya nih. Ini yang breedan kedua, ini yang hillboy kedua kita akan siapin buat proses breeding ya. Nah, ada pertanyaan masuk lewat kolom komentar, ngebreed mulu gimana cara jualnya. Nah, gua akan jawab di sini. Ini juga pertanyaan yang mungkin bisa mewakili yang lain juga, atau bisa dibilang yang mau terjun ke usaha cupang. Nanti gimana cara jualnya ya, pusing juga. Nah, pasti ada pertanyaan seperti itu kalau misalnya kalian pengen terjun ke usaha ikan cupang. Nah, di sini gue akan jelasin untuk cara penjualan ikan cupang itu gampang banget sebenarnya. Jadi yang pertama kita manfaatin namanya media sosial, itu udah pasti karena sekarang udah zamannya teknologi medsos. Nah, yang pertama ada 2 untuk media promo penjualan ikan cupang yang gue lakuin sekarang. Jadi bisa dibilang gue melalui penjualan itu cuma 2, baik di Facebook ataupun di Instagram. Tapi kalau sekarang Facebook udah enggak, jadi bisa dibilang udah enggak jualan di Facebook. Kalau gue sendiri, gue cuma jualan di Instagram dan juga di YouTube. Nah, di YouTube ini gue sendiri, gue selalu posting kalau misalnya ada ikan yang masuk dari indukan petani rekanan gue sendiri, akan gue posting di YouTube ini, dan juga melalui Instagram sendiri pribadi galaxy.co.indonesia.official. Nah, buat kalian kalau misalnya baru terjun di usaha ikan cupang, cara jualnya gimana? Gampang banget Jadi kalau misalnya cara jual itu nggak usah pusing-pusing. Yang gue bilang, cara media platform itu udah banyak. Ada di Facebook namanya grup-grup cupang hias Indonesia. Kalian bisa gabung di situ, banyak banget. Ada grup-grup cupang, baik itu grup untuk khusus lelang ataupun grup khusus posting video-video yang kalian jual. Nanti kalau misalnya ada calon buyer yang pengen kalian ikan kalian, jadi dia langsung hubungin kalian lewat Messenger ataupun lewat WhatsApp. Nah, ada lagi grup Facebook untuk luar negeri. Jadi ini pun khusus untuk kalian yang pengen ekspor. Jadi kalau misalnya kalian pengen ekspor ke luar keluar Indonesia atau USA atau Eropa ataupun luar negeri, kalian bisa manfaatin masuk ke grup yang udah disediain sama admin ataupun yang mengelola grup, itu USA atau ke Eropa. Kalian bisa share postingan ikan kalian di grup tersebut. Habis itu kalian manfaatin. Tapi pengalaman gue sendiri, kalau misalnya kita posting di grup luar negeri, kita lebih aktif itu malam. Jadi kalau dulu tuh gue disebutnya itu kalong. Jadi kalau malam kita aktif, siangnya kita tidur. Karena memang perbedaan waktu di Indonesia tuh kalau misalnya malam di sana siang, kalau di sini malam. Jadi kita manfaatin waktu. Kalau misalnya kita ngincer yang namanya itu untuk ekspor ke luar negeri, biasanya kita nge-share ke grup-grup Facebook yang ada di Facebook. Jadi kalian bisa manfaatin itu. Nah, yang kedua, kalau yang gue lakuin sekarang tuh di Instagram itu kalian bisa manfaatin kalau misalnya kalian nggak punya followers. Kalau saya sendiri kan nggak punya followers, enak kalau misalnya sendiri punya followers, nama udah gede. Caranya gimana? Kalau misalnya saya sendiri baru merintis untuk jual ikan cupang di Instagram, gampang banget. Yang pertama kalian harus fokus untuk ke depan, yaitu tingkatin kualitas. Karena ke depan itu persaingan semakin ketat bisa dibilang. Jadi jangan cuman kita ngejar kuantiti tapi kita melupakan kualitas. Harus bisa kita mengejar kualitas dibarengin dengan kuantitas agar kualitas kita bisa bersaing dengan yang lain, tapi stok kita ke depannya juga akan aman. Jadi kuantitas kita tingkatin juga. Nah, yang kedua, kalau followers kalian itu masih kosong, kalian harus bisa dibilang tuh harus berani untuk keluar modal. Modalnya itu yang pertama itu kalian harus meningkatkan followers, karena followers itu ibarat kata orang yang berkunjung. Jadi Instagram itu ibarat kata mall. Jadi kalau misalnya ada orang yang masuk ke
Instagram kita, kalau misalnya ada postingan yang bagus pasti dia akan melirik atau bisa dibilang tertarik. Kalau misalnya tertarik pasti dia akan melihat langsung ke DM, jadi tanya harganya berapa. Tapi kalau misalnya followers kalian nggak ada, kalian bisa manfaatin untuk paid promote. Yang pertama paid promote, jadi paid promote itu kalian endorse bisa dibilang. Jadi Instagram kalian dipromotin sama akun-akun yang udah besar seperti gua ataupun yang lainnya yang udah besar-besar. Jadi seperti itu, jadi biar Instagram kalian dikenal, jadi kalian bisa menjual di Instagram kalian, jadi orang akan mengunjungi Instagram kalian. Nah yang kedua itu bisa melalui yang namanya itu sekarang sponsor giveaway. Jadi syarat orang untuk mengikuti giveaway akan memfollow akun sponsor. Nah itu lebih aktif, lebih utama. Jadi kalian sponsornya, jadi kalian akan naik followersnya. Jadi semakin banyak followers di Instagram kalian, maka akan semakin besar juga peluang ikan kalian terjual. Karena semakin ramai orang berkunjung di Instagram kalian, maka semakin besar juga peluang orang itu untuk tertarik melihat ikan kalian. Jadi seperti itu cara penjualan di ikan cupang. Kalau gue sendiri ikan sebanyak apapun gue bisa ngejualnya itu bisa melalui partai. Yang pertama itu partai untuk seller-seller. Biasanya ada yang nanyain partai-partai ke gue sendiri, partaiannya Galaxy berapa, partaian FCCP, partaian Hillboy. Nanti kedepannya pasti akan ada. Jadi kita udah siapin planning dari sekarang. Ataupun kita bisa ngelelang sendiri yang gue lakuin di Instagram gue sendiri yang di galaxykoi.indonesia.official. Gue ngelelang sendiri. Alhamdulillah kemarin kita masuk ikan dari petani rekanan itu satu box itu kisaran berapa pasang ya, hampir 70 pasang, 150 ekor lah kurang lebih. Itu habis dalam waktu 4 hari atau 5 hari. Dan ini pun besok kita masuk lagi hari Minggu satu box gede dari petani rekanan juga, karena gue punya petani itu dua alhamdulillah. Yang satu di depan yang plastik gantung, yang satu lagi jauh di petani rekanan, dan gue sendiri ngebreed di sini. Jadi kita sebanyak apapun ikan alhamdulillah, gimana caranya biar kita bisa ikan keluar, itu cara memanage memasarkan ikannya tersebut, baik melalui medsos Instagram ataupun Facebook, di grup lelang ada, dan juga untuk di YouTube seperti ini. Jadi buat kalian kalau misalnya kalian baru mulai usaha di ikan cupang, bisa kalian manfaatin yaitu Facebook itu kalian gabung ke grup-grup ikan cupang, ada di KLCI ataupun di grup komunitas cupang Yes Jakarta Timur dan lain-lain, banyak banget. Kalian tinggal gabung, habis itu kalian ikutin aturannya, habis itu kalian posting ikan kalian yang terbaik, terus kalian posting di Facebook. Jangan lupa teknik foto mempengaruhi juga, jadi jangan sampai ikan bagus tapi kualitas foto kalian kurang atau video kalian kurang, itu juga bisa mempengaruhi. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Nah yang kedua, kalian kalau misalnya pengen ekspor ke luar negeri, kalian gabung ke grup-grup cupang luar negeri, ada USA, ada Eropa, ada juga Malaysia dan juga Vietnam, banyak. Kalian masuk ke situ, nanti di situ akan ada peraturan juga, kalian tinggal ikutin. Nanti kalian posting ikan-ikan terbaik kalian. Nanti kalau ada calon buyer luar yang pengen ikan kalian, pasti mereka langsung inbox kalian untuk menanyakan harga. Biasanya tuh what price, biasanya berapa harganya kayak gitu. Nanti kalian tinggal kasih harga US $50 ataupun US $100, tergantung kalian mengasih harganya. Jadi seperti itu yang gue lakuin cara penjualannya. Jadi kita bisa melalui, kalau gue sendiri bisa langsung dipartain ikannya per 50 ekor, per 100 ekor, ataupun paling kecil per 10, per 20. Bisa juga kita jual sendiri langsung lelang partai, atau enggak kita biasanya itu lelang lab. Nah buat kalian lelang lab juga bisa banyak. Jadi banyak banget cara penjualan ikan cupang sekarang itu. Jadi terima kasih banyak yang udah nonton. Saya atur semuanya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.